Ya tetap aja kalau Polri masih di bawah komandonya presiden, presiden itu kan makhluk politik. Oke. Ada pemilihan presiden itu tidak lewat partai politik. Baru tidak ada partai politik itu kan adalah DPD. Presiden itu kan makhluk politik. Gimana ceritanya? Logikanya kan aneh gitu loh. Kalau mau tadi yang saya bilang, Polri independen. Kalau nggak mau keamanan, di bawah Kementerian Keamanan, independen. Itu baru gagah, gitu loh. Nggak ngancem-ngancem rakyatnya sendiri, juga nggak ngancem-ngancem angkatan lain, gitu loh. Gagah di Polri, berani independen. Kalau kayak gini, cuma ngancem-ngancem rakyatnya, ngancem-ngancem anggota komisi percepatan reformasi Polri. Norak kalau bagi saya, gitu loh. Kalau tarung tuh tarung sekalian, jangan cuma ngancem-ngancem rakyatnya sendiri, apalagi ngancem-ngancem komisi percepatan reformasi Polri, gitu loh. Jelas ketidakpercayaan publik semakin besar terhadap Polri nantinya. Ketika dia sangat senang hasil komisi percepatan reformasi Polri sesuai dengan keinginannya, tetap di bawah presiden. Kalau memang punya nyali, independen. Jangan cuma berani ngancem rakyat sendiri. Potongan paling panas ini menyorot kritik tajam terhadap sikap institusi yang dinilai lebih sibuk mempertahankan kekuasaan daripada membangun kepercayaan publik. Dodi Ilham bahkan menyebut gaya intimidatif terhadap rakyat dan kritik publik sebagai sesuatu yang norak, bukan cerminan institusi yang kuat dan bermartabat. Dalam hal ini, dengan adanya intervensi-intervensi yang dilakukan oleh seorang Kapolri di dalam tubuh Komisi Reformasi Percepatan Reformasi Polri, ini jelas makin tidak percayanya publik terhadap Polri, dan itu akan berimbas kepada kepemimpinan pemerintahan Prabowo. Karena kan beliau di bawah presiden. Makanya kenapa saya berpikir Polri ini harus di bawah Kementerian Keamanan, biar tidak ada sangkut pautnya sama Pak Prabowo langsung. Cukup ditanganin oleh menteri. Atau kalau memang punya nyali, jangan cuma ngancem-ngancem rakyatnya doang, independen, gitu loh. Di bawah Komisi Polisi Nasional. Iya. Artinya seperti di Jepang ya? Iya. Bisa nggak independen? Dia independen tapi di atasnya ada Komisi Keamanan Nasional. Iya. Dia independen, gitu loh. Artinya Polri seharusnya berada di bawah Kementerian Keamanan, bukan terus menempel langsung pada kekuasaan politik. Dalam pernyataan tajamnya, Dodi Ilham menyindir keras pola relasi institusi yang dinilai membuat polisi lebih sibuk menjaga kepentingan penguasa daripada membangun kepercayaan rakyat. Ia menilai independensi hanya akan jadi slogan kosong selama arah komando masih terlalu dekat dengan kepentingan politik praktis. Kalau benar kuat, berdirilah independen. Jangan gagah di depan rakyat kecil, tapi lunak di depan kekuasaan. apalagi seorang Presiden Prabowo pasti nangkep, gitu loh. Nah ini yang saya nangkep juga, bahwa benar apa yang dikatakan oleh beberapa kawan-kawan aktivis, bahwa Pak Prabowo itu dikelilingin oleh kekuatan inner circle-nya di ring 1 itu ABS, walaupun beliau pernah membantah. Asal Bapak senang gitu. Ya kalau asal Bapak senang kan, kalau karpet ini Pak Prabowo bilang merah, semua orang bilang merah. Ada satupun di lingkarannya berani mengatakan bukan merah, itu biru Pak. Gitu loh. Nah ini yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Nah yang saya lihat juga Komisi Percepatan Reformasi Polri juga akhirnya menjadi ABS. Apa yang diinginkan oleh Prabowo, apa yang diinginkan oleh Polri, hasilnya begini. Walaupun itu sampai 3.000 halaman, apakah itu dibaca oleh Presiden Prabowo? Masih banyak yang harus dipikirkan oleh Presiden Prabowo daripada membaca 3. Kalau semua di lingkar kekuasaan hanya berani bilang siap dan setuju, maka kritik dianggap ancaman dan kebenaran berubah jadi formalitas. Dodi Ilham menyinggung tajam soal budaya ABS asal Bapak senang yang dinilai masih mengelilingi pusat kekuasaan.
Ia menyindir, ketika pemimpin hanya dikelilingi suara yang menyenangkan telinga, maka keputusan publik rawan kehilangan keberanian, kejujuran, dan independensi. Kalau karpet disebut merah, semua ikut bilang merah, meski kenyataannya biru. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa kembali.